Yo guys, kembali lagi di podcast kita JNE Jingga and Angel. JNE passwordnya Cihuy. Jadi sore hari ini kita lagi rekaman di tengah-tengah kota Jakarta, yaitu tepatnya di mana? Di Taman Hutan Kota Jakarta. Ya, Tepatnya di GBK. Gitu. Terus, nah kali ini kita mau ngobrol santai tentang bercanda tapi bikin luka. Kenapa tuh Kak bisa dikatakan bikin luka? What? Karena nggak semua bercandaan itu bisa diakhiri dengan kalimat gini, Jel. Gue bercanda doang. Contohnya Nggak bisa. Contohnya nih, lu pernah nggak sih, Jel? Lu jarang ketemu sama orang ini, tapi tiba-tiba pas ketemu dia buka obrolan dengan, Jel, kok lu kurusan sih? Pernah lagi. Gue pribadi, kalau misalnya ya dalam kehidupan gue, ini gue cerita aja ya teman-teman. Sekiranya waktu itu gue main dan posisi gue emang abis pulang mondok waktu itu. Gue mendatangi sebuah pesta, bukan pesta, istilahnya acara bukan acara pernikahan. Nah di situ posisinya ramai dengan keluarga besar dan ada temen gue yang jeletuk untuk membuka obrolan itu karena tidak ada obrolan mungkin ya, mengatakan bahwa lo kok kurusan, Jel. Bagi orang yang emang merasa ingin kurus, mungkin dia akan bahagia ya. Tapi di sisi pribadi gue yang emang gue udah kurus, dibilang lebih kurus, gue yang lebih insecure. Ya mungkin semua orang yang menganggap biasa aja jalannya. Cuman ya udah, kita ditutup dengan tawa semuanya kan. Ya kan, langsung body check. Dan yang paling ngeselin lagi apa? Abis dia ngomong kayak gitu, akhirnya pakai kata-kata, yaudah sih, Jel, bercanda doang, nggak usah baper kali. Ngeselin nggak? Kalau misalnya bukan bercanda doang, terus bikin gue kepikiran 2 hari, itu bukan bercanda namanya, itu lucu. buat luka. Bikin luka, bener banget kan. Dan biasanya hal-hal kayak gini tuh kita denger justru malah dari orang-orang terdekat kita, yang kita anggap dekat, yang kita anggap sudah solid. Ya ternyata malah menyakiti kita dengan kata-katanya, ya ngebahas jerawat, ya ngebahas pipi, ngebahas lengan, semuanya dibahas. gue pernah baca juga nih soal body shaming, bahwasanya itu bukan bahan suatu ejekan lagi, tapi menjadi sebuah tuh kontak fisik sehingga orang yang dikatain itu menusuk hati dan membuat dia luka. Nah, apalagi ya zaman sekarang itu lebih dibuat tricky lagi, lebih sarkas, dibalut dengan emoji atau meme-meme gitu kan ya. Contohnya kayak misal ada postingan, orang posting sesuatu, terus dia tuh bales komen gemes overload pakai emoji yang terpingkal-pingkal gitu. Tapi sebenarnya nadanya itu bukan kayak gitu, nadanya itu ngejek sebenarnya, bukan segemes itu. Dan itu udah dipakai di berbagai platform untuk keperluan atau sebagai bahan hiburan. Ya karena nggak semua orang ya buat nge-upload fotonya itu untuk diadili, dan karena hanya mereka buat ingin eksis aja ya kan. Kalau teman-teman sendiri kira-kira biasanya nih kalian nge-upload foto tuh buat apa tuh? Biasanya buat caper kah ke doi mungkin, atau ya untuk self aja nggak sih, untuk pribadi aja karena lagi ngerasa cantik ya kan biasanya. Betul, karena kita juga mau ngerasain di titik dimana ini lagi tren nih, jadi kita turunin lah versi kita. Bukan selamanya tentang validasi nggak sih gitu, apalagi sampai iya gitu kan, kasihan ya. Mungkin mereka menganggapnya netizen yang nggak bakal kelihatan ya, tapi penilaian mereka itu yang dinilai itu masuknya ke batin mereka. Jadi mereka merasa jatuh, wah besoknya ketika dia mau menurunkan foto-foto yang mau diuploadnya kembali, jadinya mikir 2 kali. Padahal nggak ada salahnya untuk terus mengekspresikan diri di media sosial ya. Betul banget.
Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya mungkin dari kita juga pernah menjadi pelaku dari orang yang memberikan lelucon tentang suatu tubuh di tubuh mereka. Makanya penting banget nih untuk kita jaga lisan kita dalam memilih-milih kata. Kalau misalnya kita nggak bisa bikin orang lain nyaman, berarti cukup diam. Dan buat lo yang merasa menjadi orang yang selalu dikomentari soal tubuh, percaya deh, tubuh lo tuh bukan bahan lelucon. Lo nggak perlu validasi dari orang yang cuma bisa ngejek lo. Kita harus tetap set boundaries. Lo berhak buat bilang, gue gak suka dikomentarin kayak gitu. Itu bukan baper, tapi itu adalah self respect, oke? So guys, bercanda itu boleh, tapi bercanda membuat dia diam dan kepikiran semalaman, itu bukan lucu namanya, itu luka. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah ngikutin podcast kita 2 hari ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman untuk selalu jaga lisan agar hati orang lain tidak tersakiti. Sampai ketemu di obrolan absolut selanjutnya bersama gue Angel Dan gue Jingga di JNA. Jingga dan Angel. JNA passwordnya Cihuy.